Bu Yeni juga masih di mute. Ini nggak baca di grup dari siang. Ya baca, cuma belum ini apa. Oke deh, kayaknya. Selamat malam Bapak Ibu semua, kita bersyukur bisa bertemu kembali di agar kami boleh semakin mendalami firman Tuhan yang akan kami bahas ataupun yang telah kami bahas, dan Tuhan kiranya kami juga boleh memahami dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami boleh menjadi saksi Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon agar pertemuan kami ini dapat menjadi berkat bagi kami dan juga memberikan sukacita di dalam kami belajar mendalami firman Tuhan. Kami mohon juga agar gadget yang kami gunakan dapat mendukung di dalam belajar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan juga menyertai untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih belum hadir ataupun juga yang jika tidak dapat hadir berhalangan karena satu dan lain hal, mohon Tuhan juga menyertai akan keberadaan dan kondisi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan pertemuan, persekutuan, dan juga diskusi kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengar itu lagi ya. Pembacaan perikop 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Minta siapa nih yang bantu untuk nayangin ininya? Perikop. Mungkin bisa dibantu sama Alda. Pembacaan dari surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 15.
Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya, terima kasih untuk share screen video perikop 2 Tesalonika 3. Kita sudah membahas atau mendiskusikan minggu lalu. Malam ini kita akan mendengarkan presentasi dan juga eksposisi. Presentasi dari Berea dan Eklesia ya. Dan eksposisi nanti dari kelompok Tetes. Betul ya? Oke, Betul, Pak kita Willy. bisa mulai dari kelompok Berea. 3 kelompok kan ya hari ini ya. Iya betul, 3 kelompok. Oke. Dipersilakan kelompok Berea. Diminta gedein lagi dong, Alda. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok Berea dari materi 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Dengan negaranya, Tuhan menguatkan hati dan memelihara orang yang setia berdoa
dan giat bekerja serta menjadi teladan yang baik. Pulau 1 dari ayat 1 sampai 5. Yaitu Tuhan menguatkan hati dan memelihara orang yang setia berdoa. Kota penjelasannya adalah dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, jemaat orang-orang percaya di Tesalonika dinasehatkan oleh Rasul Paulus agar tetap taat dalam menjalani hidup sebagai umat percaya, agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan melalui dukungan doa, agar terlepas dari pengacau dan orang jahat dan beroleh iman. Percaya kepada Tuhan, agar Tuhan yang setia, yang memberi kekuatan dan memelihara terhadap yang jahat, agar dapat melakukan pesan firman Tuhan, agar tetap setia kepada Allah dan diberi ketabahan. Kota ilustrasi, menjadi seorang hamba Tuhan adalah cita-cita Meili sejak kecil. Karena dia mengidolakan sekali ayahnya yang juga seorang pendeta di Kota Bogor. Akhirnya setelah lulus SMA, Meili masuk sekolah teologi di Jakarta. Dalam semester terakhir, Meili menjalani PKL di suatu pedalaman bersama satu teman rekan pelayanannya. Meili ingin sekali firman Tuhan dapat diterima banyak orang, termasuk di pedalaman di mana ia ditugaskan. Tetapi Meili memohon bantuan, dukungan doa dari rekan sepelayanannya, yang juga dari STT tersebut, supaya ia dan rekan kerjanya dapat menjalankan tugas pelayanannya di sana dengan baik, lancar, dan dijauhkan dari orang jahat dan mara bahaya, sehingga firman Tuhan tersebar luas. Kota aplikasinya, sebagai orang percaya, haruslah untuk selalu berdoa setiap hari, baik untuk pribadi maupun bagi orang lain. Terutama berdoalah untuk firman Tuhan supaya dapat diberitakan di seluruh dunia. Global view-nya adalah dari Kolose pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Juga dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pulau kedua, giatlah bekerja dan menjadi teladan yang baik. Kota penjelasannya dari ayat 6 sampai 15. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua, jemaat hidup dalam persekutuan yang saling berbagi, sehingga sebagian dari mereka mengabaikan pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri. Karena itu, Rasul Paulus menegur mereka agar menjauhkan diri dari setiap saudara yang malas, agar memperhatikan teladan dari Rasul Paulus yang tetap bekerja sambil melayani, sekalipun sesungguhnya ia memiliki hak untuk dibiayai dalam tugas pelayanannya, agar tidak makan dengan cuma-cuma tanpa bekerja, sehingga tidak menjadi beban orang lain, agar menjadi teladan yang baik untuk diikuti, agar tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, agar dan tandailah orang yang malas agar dia malu, agar tidak dianggap musuh tapi ditegur sebagai sahabat. Kota ilustrasinya adalah kelanjutan dari Pulau 1. Setelah lulus dari STT, Meili belum mendapatkan tempat untuk tugas pelayanan. Meili pun akhirnya tinggal kembali ke rumah orang tuanya sambil menunggu lamaran kerja pelayanannya. Meili
berjualan masakan catering di daerah komplek rumahnya, karena ia tidak mau menyusahkan dan menjadi beban orang tua dan kakaknya. Kata aplikasinya, dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus tetap bekerja dan melakukan yang terbaik, dan giat dalam pekerjaan dan pelayanan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak menjadi parasit atau benalu bagi siapapun. Malah kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Global view-nya adalah dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dan Pengkhotbah 3 ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia oleh-oleh. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Demikian hasil dari presentasi dari kelompok Berea. Terima kasih. Terima kasih kelompok Berea untuk presentasinya. Berikut dari Eklesia. Baiklah, terima kasih Pak Willy. Saya share dulu sebentar. Oh, saya belum jadi co-host ya, nggak bisa sharing, nggak bisa share screen nih. Sudah ya, Bu Yeni? Oh, tadi enggak bisa. Ya, sekarang sudah. Sebentar. Sudah terlihatkah? Ya, silakan Widya yang akan menyampaikan presentasi. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeni. Presentasi dari kelompok Eklesia, kitab 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Negaranya permohonan dan keyakinan serta nasihat dan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Pulau 1, permohonan dan keyakinan Rasul Paulus. Kota penjelasan, Rasul Paulus memohon agar jemaat Tesalonika mendoakan untuk tugas penginjilannya supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Ayat 1. Tugas penginjilannya supaya terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat 2. Rasul Paulus meyakinkan bahwa Allah itu setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat 3. Dalam Tuhan, apa yang dipesankan Paulus dilakukan dan akan dilakukan. Ayat 4. Tuhan akan tetap menunjukkan hati mereka kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat 5. Global view terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aplikasi, kita harus saling mendoakan agar pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita mendapat kemajuan. Ilustrasinya tidak ada. Pulau 2, nasihat dan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kota penjelasan, Paulus berpesan dan memberi nasihat, memberi nasihat dan peringatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan diri dari orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuruti ajaran yang telah mereka terima. Ayat 6. Mengikuti teladan Paulus untuk tidak lalai bekerja. Ayat 7.
tidak makan roti orang dengan percuma, berusaha dan berjerih payah siang malam, jangan menjadi beban bagi siapapun. Ayat 8. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 10. Hidup tertib dan jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 11. Tetap tenang melakukan pekerjaan. Ayat 12. Agar janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat 13. Menandai orang yang tidak mau mendengarkan dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ayat 14. Jangan menganggap sebagai musuh, tapi tegurlah sebagai seorang saudara. Ayat 15. Global View, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aplikasi, hiduplah dengan penuh tanggung jawab untuk apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Ilustrasi, sebaris kalimat dari penyair Inggris Samuel Taylor Coleridge berbicara tentang hubungan antara pekerjaan dan nilai. Semasa kuliah sampai tamat, dia pernah melakukan beragam pekerjaan. Dari mengumpulkan barang-barang tua, mengirim buklet dari rumah ke rumah, mencuci piring, mengerjakan bangunan, sampai berjualan pakaian. Ia mengatakan jika kita tidak menyukai pekerjaan kita, itu masih lebih baik daripada menganggur. Dan itu masih dapat memberikan tujuan hidup yang nyata. Pekerjaan kita akan menjadi lebih bernilai jika kita bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ia menulis, pekerjaan tanpa pengharapan bagaikan minuman lezat dalam saringan, dan pengharapan tanpa suatu tujuan tak ada artinya. Ia menasihatkan agar nilai pekerjaan kita tetap terjaga, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karenanya saat kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, karena dialah yang akan memberi upah. Oleh-oleh, jangan lelah dalam mengerjakan kebaikan, berdoalah, hormatilah Allah, dan jadilah kesaksian yang baik bagi orang lain saat Anda bekerja. Amin. Terima kasih, Ibu Yeni. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Eklesia presentasinya. Berikut kita akan mendengarkan eksposisi dari kelompok Matetes. Kami persilakan. Alda, tolong saya jadi host, jadi co-host ya. Oke, udah Pak Petra. Ya, makasih. Baik. Oh, sebentar. Ini ada problem lagi nih, kena begini lagi nih. Bentar ya, semuanya Bu Vera, sebentar. Iya, Pak. Oke. Sudah terlihatkah Ibu Vera? Sudah, Pak. Baik, silakan Ya. Bu Vera. Ya, makasih Pak Petra. Sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mewakili dari kelompok Matetes akan membacakan eksposisi dari perikop 2 Tesalonika ayat 3, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Saya mengambil tema permohonan doa dan perintah untuk bekerja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti pernah mengalami pergumulan hidup, rintangan atau tantangan, apakah masalah ekonomi, kesehatan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya.
Apalagi pergumulan itu sudah lama dan kita merasa belum ada jalan keluar yang terbaik. Jika saat kita menghadapi salah satu dari pergumulan tersebut, kita butuh dukungan doa dari orang-orang yang ada di dekat kita. Apakah itu keluarga, sahabat, grup pelayanan kita, atau hamba Tuhan. Kita butuh dukungan doa supaya kita kuat melewati pergumulan tersebut dan iman kita tidak goyah. Bapak Ibu, pada ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika bahwa dia memohon dukungan doa dari jemaat di Tesalonika supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Supaya hamba Tuhan terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat dan beroleh iman yang kuat. Rasul Paulus memohon dukungan doa karena dia merasa banyak perlawanan hebat dari orang-orang yang tidak beriman, yang menghambat pelayanannya dalam menyebarkan firman Tuhan. Rasul Paulus mengetahui banyak orang-orang bukan hanya menolak untuk percaya, bahkan mengancam semua orang yang percaya. Namun di ayat 3 dan 5, Rasul Paulus mengingatkan bahwa perlawanan dapat diatasi karena kita punya Allah yang setia, yang lebih berkuasa dari segalanya. Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan akan membantu ketaatan jemaat Tesalonika baik pada saat itu maupun yang akan datang. Rasul Paulus mengajarkan, teruslah melakukan dan akan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Bapak Ibu, dalam hidup kita perlu dukungan doa dari orang lain untuk menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Tapi apakah cukup hanya dukungan doa dari orang lain? Tuhan juga rindu agar kita datang sendiri kepadanya, berdoa dan berharap, serta percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita dan memelihara kita, serta menolong kita. Karena Tuhan berkata dalam kitab Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya, dia menunjukkan teladan atau contoh kepada jemaat bahwa dia tidak lalai bekerja. Hal ini dia pesankan kepada jemaat di Tesalonika karena masih masalah kemalasan untuk bekerja yang menguasai jemaat tersebut. Rasul Paulus berpesan untuk menjauhi orang yang tidak bekerja dan tidak menuruti ajaran-ajaran yang telah diberikan. Keteladanan yang ditujukan Rasul Paulus ini agar dapat diikuti oleh jemaat sekalipun Rasul Paulus berhak untuk memperoleh bantuan keuangan ataupun roti dari jemaatnya. Namun dia berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan jadi beban bagi siapapun. Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus mengatakan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan? Rasul Paulus sudah beberapa kali memperingatkan atau menghimbau mereka untuk rajin bekerja. Tetapi mereka menunjukkan ketidakinginan untuk bekerja dengan kata tidak mau. Peringatan ini juga dikatakan karena Rasul Paulus mendengar berita yang tidak baik bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna atau orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Rasul Paulus menegur dan memperingati serta menasehati dalam Tuhan Yesus orang-orang tersebut untuk tetap melakukan pekerjaannya agar dia dapat makan makanannya sendiri. Demikian juga kita sebagai orang tua. Aduh, maaf. Ya, scrollnya nggak bener nih. Sebentar. Bentar ya, maaf ya. Ya. Ya, cukup. Ngajol-ngajol nih scrollnya. Yap, oke. Demikian juga kita sebagai orang tua yang mempunyai anak. Mungkin baru lulus SMA ataupun dari perguruan tinggi.
pasti kita akan mengingatkan anak untuk mencoba mencari pekerjaan dan melamar pekerjaan di berbagai tempat. Kenapa? Apakah karena kita sebagai orang tua sudah banyak mengeluarkan biaya selama anak sekolah? Tentu bukan ya Bapak Ibu. Tapi sebagai orang tua, kita mau anak kita untuk mulai berpikir, untuk bertanggung jawab dalam hidupnya, serta memikirkan masa depannya. Dengan bekerja, kita mau anak mulai belajar mengatur keperluannya dalam hal keuangan dan waktunya. Sebab jika anak tidak ada kegiatan atau bekerja, maka anak akan menjadi malas dan mungkin hanya akan sibuk dengan teman-temannya dan menghabiskan waktu dengan percuma. Sebagai pesan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tandailah orang-orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mendengar apa yang dikatakan, dan jangan bergaul dengan dia supaya dia malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bapak Ibu, apa yang menjadi teladan bagi hidup kita zaman sekarang ini? Pertama, tetaplah berdoa buat pelayanan hamba Tuhan dan setiap orang yang terbeban. Kedua, tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketiga, tetap bekerja agar kita dapat makan dari jerih payah kita sendiri. Dan yang keempat, tetap berbuat baik dan tidak menganggap seseorang sebagai musuh, tetapi menegurnya sebagai saudara. Sebagai pesan yang terakhir, dengan kita mau mendukung doa bagi perluasan pekerjaan Tuhan dan hamba-hambanya, juga dengan hidup tertib dan rajin bekerja demi tidak menjadi beban bagi orang lain, maka kita telah berbagi dalam memperluas kerajaan Allah melalui kesaksian dan keteladanan hidup yang juga kita nyatakan. Amin. Tuhan memberkati. Demikian dari kelompok Matetes. Terima kasih, Pak Petra. Bu Vera. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Vera, Pak Petra. Demikian eksposisi sudah disampaikan. Kita akan diskusi atau sharing dari apa yang sudah disampaikan dari presentasi dan eksposisi. Mungkin ada hal-hal yang menarik selama seminggu dalam diskusi di kelompok kecil yang mungkin bisa dibagikan di sini di KPA supaya mungkin bisa menjadi berkat juga nih buat kita semua ya.